kasih. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Kami bagi Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, kami perlukan kasih-Mu. Serahkan waktu dan tempat Pak Pendeta Event. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami bertemu di Zoom ini untuk bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami, bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami, serta mendengarkan isi hati Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat-berkat firman Allah, di mana akan disampaikan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga rohani kami, untuk menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan. Tahirkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami dapat mampu menerima, menangkap sesuatu yang datang dari Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang terus hidup dan hadir menghidupi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Ada Evi dari Bali, ada saudara-saudara yang lain dari masing-masing di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Ini adalah minggu pertama di bulan yang ke-9 di tahun 2020. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, tambah umur, semakin dewasa, nama Tuhan dipermuliakan, dan sebagaimana Tuhan menyertai di tahun yang lalu, demikian juga Tuhan tetap akan menyertai kita di tahun yang baru, di usia yang baru ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, minggu ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Ayat ini ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi saya ingin menegaskan kepada kita untuk sama-sama menjadi renungan buat kita di bulan ini, ya, bulan September ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab itu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Nah, firman ini datang kepada bangsa Israel
Israel Selatan, ya. Israel itu terpecah pada waktu itu, kemudian ada yang ke timur, ada yang ke ini yang ke selatan. Itu di bawah kepemimpinan bangsa ini disebut Yehuda, ya. Dan dalam pembuangan di Babel selama hampir 70 tahun mereka dibuang dan ada di berjuang dan dengan pergumulan yang berat ada di Babel. Kenapa mereka dibuang? Oleh karena bangsa Israel melupakan Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan murka dan Tuhan membuang mereka di Babel. Nah, di masa-masa sukar, masa-masa pembuangan di Babel, ada firman itu, Tuhan itu mengunjungi mereka dan meneguhkan dan memperkuat mereka, meneguhkan mereka dengan pada awalnya Tuhan sebenarnya sayang kepada bangsa Israel ini. Bapak Ibu Saudara, konteksnya buat kita saya percaya bahwa kita juga sebagai gereja Tuhan, gereja yang dicangkokkan, kita tentu harus belajar juga dari sejarah perjalanan bangsa Israel dan bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel ini. Kalau tepat di bulan September ini juga akan pergantian tahun, ya, akan pergantian tahun bagi bangsa Israel, ya, akan merayakan hari raya yang besar, ya, hari ulang tahun dari bangsa mereka yang besar, yaitu dari tahun 5780 akan berganti kepada 5781. Ya, ini adalah hari raya. Jadi bangsa Israel sedang akan masuk merayakan hari raya bagi bangsa Israel. Dan ini adalah dalam kalender Ibrani disebutkan sebagai dari tahun Pei kepada tahun Pei Alef, ya, Pei Alef. Pei artinya bulan September tahun lalu, tahun 2019 yang lalu sudah saya bagikan. Waktu itu kita sempat sharing, kemudian menjadi tema bagi gereja kita, kemudian kita memperkatakan itu, yaitu di mana berbicara mengenai yang diartikan menjadi sebagai mulut Allah, ya. Itu sebagai mulut, Pei itu digambarkan sebagai mulut, di mana melalui mulut itu Tuhan dapat berfirman, kemudian Tuhan dapat menghembuskan nafas atau rohnya kepada umatnya dan seterusnya. Lalu kita sepakati, saya khotbahkan dan beberapa minggu yang sudah kita lewati dalam awal tahun yang lalu, pertengahan tahun yang lalu sampai mengakhiri tahun, kita perkatakan hal-hal yang baik terjadi, hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan tahun lalu saya ingatkan lagi, kita beri tema pergantian tahun lalu di kalender kita, ya, kalender Indonesia itu jangan takut dan tahun percepatan, ya. Kita berbicara mengenai tahun percepatan dan jangan takut, gitu. Jadi benar apa yang sedang terjadi, percepatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Nanti saya akan bagikan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Alef? Alef itu angka 1. 1 itu berbicara mengenai yang awal, ya, berbicara mengenai yang utama, berbicara mengenai yang utama, yang awal, atau yang harus diprioritaskan. Itu bicara mengenai Tuhan, ya. Angka utama itu selalu itu berbicara mengenai Tuhan. Ya. Nah, saya diberi suatu pengertian bahwa di dalam kitab Yesaya pasal yang kitab Yesaya pasal yang ke-55, kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-11, mungkin Intan baca buat kita. Intan, tolong buka Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-11. Silakan.
Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi saya pikir ini kesimpulan yang saya ambil, Tuhan kasih rema buat saya, ini yang akan terjadi. Dan tidak ada perkataan firman pun yang tidak akan digenapi. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar, kita mulai urut dari awal. Misalnya, dari Kejadian pasal 1, kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari pertama, waktu Allah berfirman, jadilah ini. Apa yang terjadi? Dari firman itu ternyata tercipta yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bagian yang kedua, terus sampai kepada hari yang ke-6, di mana Allah menjadikan semua alam semesta ini, semua ciptaan yang ada di dunia ini dengan sempurna, dengan mantap. Dan semua itu hanya dengan perkataan firman Tuhan. Perkataannya, terciptalah segala yang tidak ada menjadi ada. Nah, di dalam ayat yang kita barusan baca tadi, Yesaya pasal 55 ayat 11 tadi, ya, ditegaskan kembali setiap perkataan yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena pada awalnya rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Meskipun bangsa yang dia pilih, umat yang dia pilih, ada di pembuangan di Babel. Tapi kerinduan awal daripada ciptaan Tuhan, kerinduan awal dari Tuhan itu, dia sangat mengasihi kita. Makanya kasih Tuhan kepada kita itu dengan kasih yang kekal, bukan kasih yang semu. Kasih yang abadi, kasih yang kekal. Dia mengasihi saudara. Bahkan kita nanti akan memperingati di mana puncak begitu bangsa semua umat manusia telah binasa, telah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh kepada dosa, dan puncak daripada Yesus dikorbankan untuk menebus dosa kita. Itu puncak dari kasih Allah di atas kayu salib. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan. Ini memperingati, mengingat pengorbanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengawali bulan ini, mari kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan, pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja, Tuhan akan angkat dan Tuhan akan buat luar biasa. Tetapi ingat baik-baik, ya, ingat baik-baik. Saat ini di mana kita ada di masa COVID-19 dan semua mata tertuju kepada COVID ini, yang mereka menggambarkan, ya, bahwa COVID ini adalah sosok yang menakutkan. Bahkan kita lihat di Jakarta dipenuhi dengan gambar atau bukan iklan tapi ya plang yang dipasang itu tentang peti jenazah. Ya, memang di sisi yang lain, yes, memang penyakit ini menakutkan sekali. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia, pemerintah DKI Jakarta ingin membuat bahwa ini menakutkan loh. Jadi dia pasang di Kelapa Gading, di daerah Kelapa Gading itu karena banyak Nasrani, ya, Kristen, umat orang Kristen. Jadi dipasang di pertigaan jalan itu peti jenazah. Wah, ini COVID-19 mati sekian-sekian. Di tempat yang lain juga sama peti-peti jenazah dipasang supaya orang takut supaya mereka menjaga protokol kesehatan. Sisi yang lain bagus, tapi sebagai orang percaya, saya mau bilang bahwa apakah kita harus harus terjebak dalam suatu ketakutan ini? Sedangkan rancangan Allah, ada banyak orang yang berkata bahwa, Pak, rancangan Tuhan itu kan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi kenapa ya apa yang sedang terjadi ini seolah-olah membuat kita takut?
Seolah-olah Tuhan merancangkan hal yang jahat. Tuhan merancangkan hal yang kelihatannya menakutkan. Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Tapi yang merancangkan hal yang jahat itu adalah iblis. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Jagalah damai sejahtera. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Sukacita dan damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera bukan kesenangan. Bukan dalam tanda petik, bukan kesenangan kita. Seturut dengan versinya kita pengen senang, happy, pesta, hura-hura. Itu kan gaya hidup yang bukan seperti itu yang dimaksudkan. Lalu orang sekarang bertanya, melihat situasi ini lalu mulai menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kontras dengan ayat ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, lalu orang tidak takut lagi kepada dosa. Tapi justru mereka takut lebih banyak kepada corona, COVID-19. COVID-19 bisa membuat kehilangan nyawa seseorang. Tapi bagi orang percaya, setelah kematian itu tentu akan ada kehidupan. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu menakutkan sekali. Karena usianya akan habis kalau penyakit itu menimpa dia. Tapi anak Tuhan tidak perlu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Apa yang dimaksudkan? Takutlah akan dia karena hari depan kita ada di dalam tangannya. Kekekalan itu ada di dalam Yesus Kristus. Masa depan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, itu maksudnya. Jadi yang seharusnya adalah kita takut kepada perbuatan yang melanggar kehendak Allah. Perbuatan yang tidak tepat sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang disebut dengan dosa. Orang semakin berbuat dosa. Orang semakin gila-gilaan. Bahkan tidak sadar. Bahkan tidak tahu seperti apa dosa itu. Mereka menganggapnya biasa saja. Mereka menganggapnya ini sesuatu yang nggak apa-apa. Lalu mereka masih menyukainya. Mereka tidak menganggap seperti ketakutan, seperti menghadapi COVID. Tapi asik aja terus mereka hidup dalam dosa. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ayat ini. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan akan terjadi bila kita ada di dalam dosa. Kecelakaan itu berbicara mengenai dosa. Berbicara mengenai kejahatan. Berbicara mengenai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyeleweng. Hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Maka tentu tidak akan ada damai sejahtera. Tapi saya berbahagia pagi hari ini karena saudara-saudara disertai dengan kebahagiaan, disertai dengan damai sejahtera karena saudara dan saya, kita semua cinta Tuhan. Kita semua memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa yang kuperintahkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di tahun Pei Alep. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakannya. Melaksanakan apa? Firman Tuhan juga bagian lain itu pedang. Dia dapat memisahkan antara hal-hal yang dibangun dari daging dan hal-hal yang dibangun dari roh. Dia dapat memisahkan, memutuskan. Firman itu adalah suatu pedang yang tajam. Dapat menembus dan memisahkan, memisahkan antara dosa, antara kebenaran, dan ketidakbenaran. Ketika itu terjadi, banyak orang sakit, banyak orang tidak bisa terima, banyak orang tidak mau melewati proses itu, tidak mau melewati pemotongan itu, karena hal itu terjadi maka secara fisik, secara
nyata kehidupan seseorang seolah-olah sulit, sukar. Tapi saya mau kasih tahu, masa pandemi, masa COVID ini adalah kita bisa artikan bahwa di mana Allah sedang mengajar, Allah sedang mendidik, Allah sedang memuridkan gerejanya, Allah sedang memuridkan umatnya, Allah sedang memuridkan semua orang percaya bahwa tidak ada hal di dunia ini yang bisa kita dapat andalkan kecuali satu-satunya Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebetulnya Tuhan sedang mengajar dengan cara ini. Jadi bagaimana cara pandang kita? Cara pandang kita, COVID-19 itu dalam tanda petik berkat. Terserah, terus saudara terima, nggak terima, bagi saya ini adalah berkat. Bagi saya ini adalah berkat. Bagi orang percaya, ini adalah berkat. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang kalau dipikir-pikir secara logika tidak mungkin. Tapi sehat-sehat aja tuh. Tidak ada penghasilan, katanya berita yang beredar di mana-mana. Tapi saudara-saudara, anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Jemaat, saya dengar, bukan hanya gereja saya yang memberikan sumbangan, memberikan partisipasi untuk kebutuhan sehari-hari, ya beras atau sembako, paket sembako. Bukan, tapi rupanya pemerintah juga banyak sumber-sumber yang Tuhan bukakan, yang selama ini negara kayaknya kita tidak pernah diperhatikan, akhirnya sekarang diperhatikan. Lalu apa? Lalu selama ini kita kerja, cari uang, pagi keluar sampai pulang malam, jarang ketemu keluarga, jarang ketemu anak dan istri. Sekarang kita harus tinggal di rumah. Bukankah itu berkat? Kita harus bertemu tiap hari dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan istri, bisa berolahraga, bisa jalan bareng, bisa masak bareng, bisa makan bareng, bisa minum bareng, bisa semuanya terjadi. Sekolah juga didampingi ada di rumah. Bukankah itu berkat? Jadi mari ubahlah cara pandang kita. Kita harus lihat bahwa memang kelihatannya menakutkan, tetapi kita harus lihat dengan kacamata Tuhan bahwa pandemi COVID ini juga adalah mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena pada awalnya Tuhan sayang kepada saudara dan saya, Tuhan sayang kepada umat tebusannya, umat pilihannya, umat yang ditebus oleh darahnya sendiri, umat yang dibela habis-habisan sampai di jurang maut. Dia bela habis-habisan gara-gara saudara dan saya. Dan Dia sayang kepada saudara dan saya. Umat yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang ditebusnya. Kita adalah pangeran-pangerannya. Kita adalah beberapa waktu yang saya sudah sampaikan bahwa kita adalah orang umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu, Dia pasti bela. Jadi, jangan melihat COVID-19 ini sebagai suatu penyakit yang mengancam takutlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita harus menyampaikan kepada orang, selalu saya sampaikan bahwa yang paling harusnya menakutkan itu bukan COVID-19, bukan kanker, bukan HIV/AIDS, bukan penyakit-penyakit yang menakutkan, bukan itu. Yang harus kita takut adalah kita masuk neraka. Yang harus kita takut adalah dosa. Kenapa? Kalau dosa itu, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi akibat dari dosa itu, kita kehilangan kekekalan dan masuk neraka. Itu dosa. Dosa itu lebih daripada virus. Lebih daripada COVID-19. Lebih daripada penyakit yang menurut saudara yang paling takut apa? Dia melebihi. Dan dia sudah ada di dalam dimanapun kita berada. Dia sudah ada di mana-mana. Yang sedang mengintai karena nasibnya, dia sudah tahu nasibnya, masa depannya, akhir dari hidupnya. Maka dia berusaha untuk bagaimana menjangkau dan membinasakan semua orang. Upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur kasih karunia Allah ialah ya kita memperoleh keselamatan. Jadi yang harus kita takutkan sekarang adalah jangan sampai kita buat sebuah dosa.
kesalahan. Tuhan, itu yang harus kita wanti-wanti. Kita harus takut kepada Tuhan. Takut berbuat dosa. Ini yang harusnya orang pikirkan. Harusnya menjadi renungan di hari-hari ini. Bukan COVID. Karena COVID itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menertibkan kita. COVID itu alat yang dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya. COVID itu alat yang dipakai oleh Tuhan dan Tuhan sedang mengajar kita. Maksud mengajar dalam pengertian mendidik, mengajar supaya kita disiplin, supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita sadar bahwa dunia ini di bawah kekuasaan Tuhan. Kita sadar bahwa dunia ini akan ada masanya. Pada waktu Dia berfirman segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan pada akhirnya Dia juga berfirman bahwa Dia akan datang segera. Ya kan? Dia akan datang segera. Dan itu yang sedang kita nantikan. Hampir 90% apa yang dinubuatkan oleh Nabi dan apa yang diperkatakan oleh Yesus sudah digenapi. Yang satu-satunya yang paling populer adalah bagaimana Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil terus kita lakukan. Ini satu-satunya yang sedang kita tunggu. Kemana? Ke bangsa-bangsa, ke suku bangsa. Kami orang Papua, gereja-gereja di Papua, sudah menanam gereja bukan hanya di Papua. Orang menganggap bahwa Papua itu ujung bumi, tapi sebetulnya di gereja dari Papua juga sudah memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Israel. Sudah ada gereja di sana dari Papua membuka gereja di Israel. Jadi sudah detik-detik terakhir, ya, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada keluarga kita, rumah tangga kita sedang digoncang, itu sebenarnya tanda memperingatkan kepada Tuhan, memakai semua itu memperingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Yesus Kristus. Kembali mengandalkan Dia. Dan bersama dengan Dia tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita bersyukur dan bagian terakhir ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Dan itu adalah memperingati di mana Yesus telah mati untuk kita. Gara-gara kita, saudaraku, Dia disalibkan. Darahnya dicurahkan. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu pegang firman Tuhan, Yeremia pasal 29. Ya, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu, padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi dengar baik-baik, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekitar minggu sebelumnya, ya sebelum minggu yang lalu lagi itu saya beli tiket untuk ke Bali. Ya, saya sudah telepon Pak Mansur. Mansur pas lagi ada di Bali. Pak, kita kelewatan ya, nggak ketemu ya gitu. Dia ya, pas hari yang mereka kembali ke Jakarta, saya akan dijadwalkan. Rencana ini udah beli tiket lagi ke Bali. Evi udah kasih tahu, Pak, saya jemput ya. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau kita mau naik pesawat itu kan mesti harus cek rapid test dulu. Sudah beli tiket, sudah clear, sore jam 4 saya mau berangkat, kemudian pagi jam 10 saya periksakan rapid test ke apotek, klinik kakak dokter Elis Nenggolan. Begitu cek, ternyata saudara apa yang dikatakan oleh dokter? Dokter bilang 2 garis Pak, 2 garisnya mantap lagi. Waduh, artinya Bapak reaktif, jadi nggak boleh naik pesawat. Ya udah, akhirnya batal. Jadi Evi saya nggak jelasin, tapi udah gitulah. Itulah sebabnya saya agak batal, nggak bisa datang. Jadi Pak Mansur juga, Pak nggak jadi berangkat, batal Pak, saya bilang gitu. Ini hasil seperti ini. Kemudian akhirnya diarahkan untuk laporkan diri ke puskesmas terdekat, kemudian supaya bagaimana
mengikuti swab ya. Di swab. Puji Tuhan. Waktu di swab seminggu juga tunggu hasilnya. Jadi seminggulah saya, hampir seminggu lebih saya pisah ranjang sama keluarga di rumah. Ya. Jadi saya tidur sendiri, udah kena penyakitan gitu kan. Waduh, terintimidasi banget. Memang iblis ini memang kurang asam ya. Tapi nggak apa-apa, kita olahraga dengan keluarga. Ya. Singkat cerita, kemarin puji Tuhan, akhirnya puskesmas memberikan hasil rapid test itu hasil swab itu kepada saya bahwa negatif, jadi aman. Wah, sukacita banget tuh. Akhirnya baru yes kita sekarang malam ini barulah bisa tidur bersama dengan anak dan istri di satu kamar. Ya, sebelumnya nggak bisa. Begitulah kira-kira iblis mengintimidasi orang. Sampai orang bisa ketakutan sampai sedemikian rupa. Saya mau bilang, justru kita takut, kekuatan kita menjadi lemah. Ya, jadi rahasianya apa? Rahasianya tetap semangat dan menjalani semua protokol COVID dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kita bertanggung jawab, ya kan? Kita bertanggung jawab pakai masker itu tanggung jawab loh Pak dan Ibu. Karena sekarang ini tidak bisa kita tebak apakah tidak bisa orang dengan tanpa gejala itu ada di mana-mana. Jadi anak saya minta izin untuk bisa main dengan teman-temannya, untuk main bola dan sebagainya. Saya tetap tidak mengizinkan sampai dengan hari ini. Saya bilang jangan sampai kita bisa bawa penyakit atau bisa orang lain bawa penyakit kepada kita. Jadi sabar dulu ya, kalau nanti baru kita bisa main dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di suasana seperti ini, COVID jangan menjadi sesuatu yang kita takutkan. Tapi kita lihat bahwa COVID ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan izinkan ya, awal waktu COVID saya sudah sampaikan bahwa COVID itu adalah hal yang Tuhan izinkan. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan izinkan ini maksud dan tujuannya. Nah, semakin kemari kita mengerti bahwa maksud dan tujuannya adalah mendisiplinkan kita, mengajar kita melalui COVID ini. Kita punya hubungan keluarga dipulihkan semakin dekat. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat dari dampak dari COVID ini. Jadi COVID tidak selalu tidak baik, tidak selalu buruk. Tidak selalu kita anggapnya sesuatu yang menakutkan, yang membuat kita parno ya. Tapi di balik COVID itu ada maksud Tuhan, dan sebagai anak Tuhan harus lihat, pakai kacamata Tuhan. Pakai kacamata Tuhan dan lihat, Allah sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Allah sanggup merubah sakit penyakit, rubah Tuhan menjadi berkat. Dan inilah saat dimana kita nantikan, saya mengalami banyak mujizat-mujizat Allah. Saya mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya berkat itu adalah bukan tujuan, tapi meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Mujizat itu bukan tujuan, tapi meneguhkan kita bahwa Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Jadi memang harus ada unsur mujizat dalam kehidupan kita. Harus ada unsur mujizat dan berkat Allah menyertai saudara. Tujuannya apa? Menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tujuannya itu supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, minggu lalu kita sudah diajarkan lewat firman Tuhan oleh hambanya Pak Mansur, bahwa berkat yang bukan sekedar berkat itu nggak ada hubungannya dengan berkat itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita. Mau Tuhan berkati kayak nggak berkati kayak nggak ada urusan dengan kita menyembah Tuhan. Memang nggak ada hubungannya. Kita adalah yang diciptakan. Ya, selalu saya bilang kita adalah bukan pencipta, kita adalah yang diciptakan. Ya, oleh karena itu kitalah yang harus menyembah kepada Sang Pencipta tanpa pamrih. Gitu. Jadi kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan itu tanpa pamrih.
Dia yang menjadikan saudara yang tidak hidup seharusnya menjadi hidup. Kita yang nggak punya nafas, kita punya nafas. Nafasnya dihembuskan kepada kita. Kita dihidupi oleh Dia. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk mau berkat kan nggak. Terlalu cemen sekali. Terlalu rendah. Kalau kita hanya sekedar mencari berkat. Berkat itu bonus. Berkat itu tanda Tuhan meneguhkan saudara dan saya dalam melayani Tuhan. Tanda Tuhan menyertai kita. Tanda Tuhan memelihara hidup saudara. Tanda Tuhan menjaga kita. Tanda-tandanya menyertai kita. Itu berkatnya, usaha kita, sukses. Wah, itu adalah tandanya. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka Anda dengan COVID ini ada banyak orang menderita di luar sana. Banyak orang sedang ketakutan. Banyak orang sedang mengalami depresi, stres. Bahkan dinyatakan divonis kena COVID langsung jatuhkan diri, bunuh diri. Itu yang sedang terjadi di luar sana. Tapi anak-anak Tuhan, kita semua tidak boleh takut. Kita justru harus bersyukur dan mengenakan kacamata Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari persiapkan perjamuan kudus yang sudah saudara siapkan masing-masing bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini di mana kita akan meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan kepada sesama kita. Secara mandiri, perjamuan kudus yang kita lakukan adalah perjamuan yang memperingati kita tentang betapa baiknya Tuhan dan betapa luar biasanya Yesus telah berkorban di atas Kalvari untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan? Pak Mansur bisa satu lagu untuk mengantarkan kita untuk mempersiapkan diri. Yesus lama di yang kemudian akan mengakhirkan
Kristus. Oleh aku, buatlah aku. Kita tidak Yesus. Oh, segala dari itu baik dari Tuhan. Tuhan sedangkan nama Yesus dalam apa yang nama Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan